Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Podcast ini dipandu oleh para praktisi kesehatan yang berdedikasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Abang Peri, yang ditemani dengan tim saya. Miss Gea. Oke, halo semuanya. Nah, hari ini kita akan bertemu. Sebelum kita bermulai dengan kegiatan inti kita pakai Punya slogan slogan. kita. Tentunya teman-teman masih ingat barangkali ya. Harus di ingat. seluruh audiens podcast kita, yaitu Medispace. Masih ingat? Masih ingat? Kita Oke. langsung sama-sama aja ya. Ya, kita coba dulu Oke. ya. Oke, sebelum ke narasumber. Oke, benar. 1, 2, 3. Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Yeay. Oke. Gimana? Narasumber udah bisa? Narasumber udah bisa. Insya Allah. Oke, kita coba ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Oke. Oke, topik Hari ini kita kedatangan tamu kita ya. yang Pasti luar biasa. tamu kita luar biasa dan ahlinya langsung ini ya. Pakar dan ahli di bidangnya. Oke, salah satunya ada Pak Agus atau kita bilang apoteker Agus Salim. Dan di sebelahnya juga ada apoteker Alwi. Halo Ibu, apa kabar dan Pak Agus? Gimana Alhamdulillah, aktivitasnya, kesibukannya selama ini? Sibuk, cukup sibuk. Alhamdulillah, sibuk Jadi, banget ya Pak ya. Beliau ini adalah dosen sekaligus praktisi apoteker ya. Wow, Oke, jadi menjalankan dua profesi Bu Gea luar biasa. luar biasa. Aktif pastinya. sibuk pastinya. Hmm. Nah, kita kebetulan hari ini temanya adalah penggunaan obat-obatan yang baik dan benar di masyarakat. Wow, ya cukup penting ya. Cukup topiknya penting. ya. Makanya kita hadirkan praktisinya langsung, yaitu Ya. apoteker-apotekernya. Ya, sip. Untuk menjawab tantangan dari kegiatan atau tema kita hari ini. Oke. Ya. Mungkin kita ketahui nih Miss Gea terkait tentang penggunaan obat di Obat-obatan. masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat itu punya opini atau kurang mendapatkan informasi-informasi tentang obat. Ya. Sehingga mereka sering sendiri di apotik di apotik, atau menyalahgunakan obat Oke. karena kurangnya edukasi gitu tentang kurang obat-obatan pengetahuan ya. gitu. Oke. So, makanya pada hari ini kita ambil topik itu ya. Ya, untuk penggunaan obatnya yang benar. Nah, oke, untuk lanjut ke pertanyaan nih ya Bu Gea ya, biar kita langsung saja. Pertanyaan pertama nih kita coba sebelum kita Siapa nih? mengenal obat-obatan gitu, kita membahas tentang obat secara meluas, kita kenal dulu obat itu apa. Oke. Mungkin dari apoteker Agus ya. Dari kita ketahui bahwa obat itu biasa digunakan untuk menyembuhkan ya Pak ya. Iya. Bisa nih Pak Agus jelaskan apa sih definisi dari obat, terus hubungan obat ini tentang penyembuhan itu seperti apa sih Pak? Gitu. Iya, oke, terima kasih. Jadi kalau saya itu secara sederhana saja ya, kalau Iya. terkait obat itu dua. Ya. Oke. Jadi obat itu bisa dikatakan sebagai penyembuh. Ya. Nah, kemudian obat itu bisa dikatakan racun. Oke. Nah, Dua bisa Iya. menyembuh sebagai racun juga ya. Bisa jadi racun. Oke. Pertama, dikatakan obat itu sebagai penyembuh Penyembuh. kalau obat itu digunakan sesuai dengan range dosisnya atau Oh, takarannya yang takarannya tepat. ya. Oke. Indikasinya, jadi apa ya, penyakitnya sesuai dengan obat yang diberikan. Oke, makanya dari lambangnya farmasi itu adalah ada ular sama Cawan. cawan gitu ya. Kalau dia sesuai takaran dia jadi Jadi Obat. Obat. Tapi kalau tidak iya, Kalau tidak sesuai dia akan jadi sesuai, racun. Dia bisa Oke. jadi racun, tidak tepat dosis, kemudian pemberian obat tidak sesuai dengan indikasi penyakitnya. Oke. Makanya itu Oke. bisa jadi racun. Oke, terima Itu kasih ya, Pak itu ya. Agus. Definisi obat. Selanjutnya, saya punya pertanyaan nih. Mungkin sekarang kepada apoteker Bu Lulu ya, tentang Dagosibu.
Bu, kita sering dengar di masyarakat ada istilah atau di farmasi ya, istilah dagu sibu. Kira-kira apa sih Bu yang dimaksud dengan dagu sibu itu? Dagu sibu ya, dagu sibu itu pendekan sebetulnya. Kependekan. Iya, kependekan, oke. benar. Dari dapatkan, Mm-mm. gunakan, simpan, buang dengan benar. Oke. Gitu. Lalu kalau kita lihat sekarang ini kan, walaupun itu slogan kependekan itu tadi harusnya ada di masyarakat, namun masih banyak yang belum tepat gitu ya. Iya. Jadi harusnya mengaplikasikan si dagu sibu itu seperti apa sih Bu? Harusnya nih. Dari apoteker nih gimana Iya. gitu. Ini sebetulnya kan programnya Ikatan Apoteker Indonesia ya. Iya. Ya, sudah agak lama sih. Tapi ya mungkin banyak masyarakat yang juga belum paham gitu ya. Dapatkan itu bagaimana mendapatkan obat yang benar. Yang benar ya. Soalnya obat itu juga banyak yang palsu Oke. gitu. Jadi orang Indonesia itu sangat cerdik ya. Kalau masalah uang untuk Masalah mencari uang uang, ya itu benar. cerdik gitu. Jadi Jadi aja kan. murah gitu. ya, pokoknya obat yang mahal, yang susah dicari gitu ya. Oke. Biasanya itu pasti biasanya ada yang palsu dan sudah ada kasus di Bekasi dan beberapa kota Indonesia yang kena palsu gitu ya. Dan akibat efeknya bahaya ya Bu ya. Iya, Tentunya. bahaya lah jelas. Soalnya palsu kan tidak memberikan efek. efek. Kebetulan Sementara tadi kalau ada pasiennya efeknya. memang dia lagi membutuhkan itu kan lebih membahayakan penyakitnya Iya. gitu. Jadi kalau cari obat itu harus di tempat yang benar. Di apotek minimal Benar, gitu apotek. ya kalau untuk obat bebas ya. Di toko obat juga, tapi biasanya toko obat itu obat-obat bebas. Obat Ya, bebas. nggak bisa obat-obat resep Iya, gitu. harus Jadi resep ya. iya, tetap harus mendapatkannya di tempat yang benar. Mm-mm. Terus gunakan. Nah, itu cara menggunakan itu ya ini. Oke, Informasi dibawa obatnya. informasi obatnya Contohnya ya. ya. Ini harus dibaca. Perusahaan Perusahaan bisa lihat. perusahaan farmasi itu sudah bikin susah-susah Iya. gitu ya. Mereka bikin ini itu pakai expert loh Benar. ya. Jadi Nggak kalau nggak sembarangan. dibaca lah, masalahnya itu masyarakat Indonesia tuh nggak suka baca. Iya. Ya, budaya. Kasihan banget. Membaca agak Budaya Mm-mm. literasinya Apalagi anak muda Benar. sukanya nonton TikTok. Iya. Informasinya dari TikTok ya Miss Gia. Informasi dari TikTok ya susah lah Bu. Iya, benar. Bagaimana obat itu benar? Itu kan kebanyakan kalau di sana kan kesaksian ya. Iya. Nah, kesaksian itu nggak jelas. Jadi, Nggak di itu. Oke Bu, jadi karena itu kira-kira sebagai apoteker nih, apa peran penting yang harus ditekankan pada apoteker se-Indonesia barangkali ya untuk itu gitu. Satu, apotekernya harus ada di apotek. Oke, Oke. satu. Kalau nggak ada gimana mau jelasin? Iya. Iya. Oke. Harus ada di apotek. Kedua, menjelaskannya dengan cara yang sederhana mungkin, sesederhana Sederhana mungkin. mungkin. Ya, bahasa Iya. sederhana. ya. Kayak kalau misalnya dia di daerah pelosok Jawa yang ngomongnya mungkin juga bahasa Jawa. Boleh bahasa Iya, Jawa. gitu. Menyesuaikan berarti ya Bu Iya. ya. Kalau pasiennya misalnya tidak bisa bicara, harus pakai bahasa Syarat. Isyarat. Pokoknya harus bisa berkomunikasi, pakai menggambar. Atau bisa apa. menggunakan leaflet gitu Iya, ya. menggambar Media-media atau apa, ya. media-media Pokoknya apa media bisa lah. digunakan. Iya. Gitu. Baik. Intinya. Oke, terima kasih Bu. Ada willingness, Willingness. Oke. empati dari Empati. apoteker. Jadi kalau apotekernya empati itu intinya dia akan perhatian gitu. Baik. Jadi Intinya melihat itu sih. situasi, Situasi. boleh menggunakan media, bahasa yang Bahasa yang sesuai, sesuai. begitu barangkali ya. Dan juga masyarakat harus datang ke apotek kalau membeli obatnya gitu ya. Kalau Iya, mendapat obat yang benar jangan sembarangan. Betul. Oke, selanjutnya nih dari Pak Agus ya. Tadi dijelaskan bahwa obat itu ada media-media yang digunakan. Kadang kan apa sih informasi yang harus kita berikan ke masyarakat? Misalnya kalau istilah itu kan kalau di obat itu ada efek samping, ada indikasi, ada kontraindikasi gitu kan. Terus ada interaksi obatnya. Nah, itu maksudnya apa sih Pak? Boleh dijelaskan nggak? Jadi itu sebenarnya bahasa lebih ke bahasa farmasi ya. Farmasi, iya. Lebih ke condong ke farmakologi. Farmakologi. Iya, jadi Oke, kayak oke. indikasi ya. Iya. Indikasinya kegunaan. Oh, kegunaannya. Dan obat ini untuk apa sih? Misalkan kayak Iya. seperti paracetamol ini digunakan indikasinya apa? Menurunkan Panas. demam ya, panas. Gitu. Kemudian kontraindikasinya itu apa? Efeknya gitu.
yang tidak diinginkan. Oh, efek yang tidak diinginkan ya. Ya, itulah yang memang peran kita sebagai apoteker yang benar tadi dikatakan Ibu Lulu ya, bahwasannya kita sebagai apoteker ya harus turun langsung ya. Kalau kita berpraktek ya harus standby. Kita menjelaskan ketika ada pasien, misalkan kan banyak masyarakat awam ya yang nggak paham, asal ya udah pesanan dari tetangga kah atau keluarga kah, ya kan saya mau beli ini tapi nggak tahu obatnya apa. Obatnya obat demam aja ya. Nah itulah peran kita sebagai apoteker ya harus sebagai garda terdepan ya di apotik. Iya. Menjelaskan, memberikan edukasi yang sebaik mungkin dengan bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat. Oke. Karena tadi udah disebut tentang paracetamol sedikit. Boleh tanya dong Pak, berarti obat-obatan itu ada penggolongannya dong ya? Pernah dengar nih bahwa obat-obatan itu ada penggolongannya gitu. Boleh diceritakan kira-kira penggolongan obat itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Iya. Jadi di kami atau di farmasi itu sudah sangat jelas ya, penggolongan obat itu ada obat bebas. Obat bebas. Nah, obat bebas itu adalah obat yang dimana bisa kita dapatkan tanpa resep dokter. Oh iya. Atau yang biasa orang lihat itu logonya hijau. Ada garis bulat tepi hijau ya. Hitam. Iya. Oke, garis tepi hitam. Kemudian ada obat bebas terbatas dengan logo biru. Itu ya obat-obat yang memang bisa didapatkan tapi dia terbatas. Ya. Kemudian ada obat keras. Nah, obat keras ini yang memang tidak boleh, harus sesuai dengan instruksi atau resep dokter. Karena di dalamnya itu kalau kita memberikan atau memberikan obat itu tanpa resep dokter itu bahaya. Bukan obatnya yang keras ya, Bu Ge ya. Tapi golongannya itu dia berbahaya, masuk kategori berbahaya ya. Oke. Kemudian ada obat psikotropik ya. Kemudian ada obat narkotika. Nah, itu semua dari obat keras, narkotik, psikotropik itu harus dengan resep dokter. Dan mungkin didistribusikannya nggak sembarangan ya. Iya. Ada aturannya dan saking ketatnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait bagaimana ketatnya sekarang aturan untuk bagaimana apoteker berpraktek. Itu sudah sangat itu salah satunya ya. Iya. Makanya kita ya sebagai apoteker, sebagai garda terdepan ya, ayolah. Iya. Gitu ya. Apoteker ini harus rajin ya, supaya harus paham dan tegas. Iya, harus tegas gitu ya. Gimana coba? Bahaya juga ya. Saya orang kesehatan loh, boleh dong belinya. Saya tahu dosisnya. Mudah-mudahan saya orang kesehatan. Ternyata nggak boleh ya, karena harus sesuai dengan aturan. Obat bebas terbatas, sama obat keras itu ada. Mungkin ada tujuannya kenapa dibuat golongan tersebut supaya penggunaan obatnya itu tidak berbahaya nanti ke depannya, bisa dimonitoring gitu efek sampingnya. Betul. Nah, setelah penjelasan tadi Apoteker Agus terkait dengan penggunaan obat, penggolongan obat tadi ya. Nah, ke Apoteker Lulu, gimana nih terkait dengan prinsip penggunaan obat yang benar itu seperti apa sih Bu? Menurut Ibu Apoteker bisa menjelaskan gitu? Penggunaan obat yang benar ya. Yang tepat gitu Bu. Harusnya seperti apa sih gitu? Sebetulnya mudah sih. Harus tepat pasiennya, tepat pasien, tepat obatnya, juga. Nah, tepat obatnya ini tepat dosis, tepat pemakaian gitu. Jadi terkait obatnya ya. Misalnya tepat pasien. Siapa yang mau minum obat ini? Ibu hamil kah? Oh iya. Nah, kalau ibu hamil ya banyak obat yang tidak bisa digunakan karena bisa ke ini ke mana anaknya nanti bisa cacat gitu. Misalnya pasiennya ternyata pengemudi truk. Dia flu. Ada enggak boleh kan obat-obat yang menyebabkan kantuk. Oh, benar. Tidak. Kadang-kadang orang kita itu suka pintar sekali gitu. Ya. Gimana itu Bu pintarnya Bu? Dia itu suka, saya sehat, saya tidak apa-apa, saya perlu obat ini. Dia terus memilih sendiri gitu, menentukan obatnya sendiri gitu. Benar. Jadi dia dokternya, dia dokter, dia apoteker, dia pasiennya. Iya, karena mereka memang sering mendapat resep, memang sudah dapat sering obat gitu. Jadi mereka itu
sudah ada di otaknya. Oh, saya kalau sakit ini dapatnya ini, kenapa saya tidak dapat bisa membeli sendiri gitu. Protes lagi ya. Iya. Iya. Kalau masalah dosis, cara pemakaian, sekali lagi sebagai kita manusia ya harusnya tahu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Benar sekali. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau obat, baca. Iya. Ingat, harus baca ya teman-teman ya. Itu ini Jangan malas informasi baca. sudah lengkap di sini. Benar. Betul. Kalau Iya. tidak tahu tanya apotekernya. Tanya apotekernya. Dan sekarang itu Google, AI Iya. itu sudah banyak Sudah sekali. banyak sekali. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat salah minum obat. Iya, Oke. Tidak tepat obatnya diminum. benar. Iya. Oke. Nah, itu yang disampaikan apoteker dulu tadi benar ya, beberapa kesalahan yang sering terjadi di masyarakat untuk penggunaan obat yang dikonsumsi. Nah, berarti enggak menutup kemungkinan juga dengan yang namanya obat juga mungkin tidak harus dikonsumsi. Aturannya sama juga dong ya, Bu ya. Misalnya untuk skin atau apa, karena kan ada juga obat-obatan yang Topikal istilahnya benar, ya, yang iya. dioles yang gitu. Itu juga sama ya beratnya, efek sampingnya dan akibatnya kalau tidak Semua obat melihat. punya efek samping Pasti atau punya. adverse effect. Adverse effect itu kayak alergi gitu, Bu. Oke. Ya. Cuman ya itu masyarakat itu kadang-kadang ya itu lupa menyebutkan dirinya sendiri. Dia Oke. itu siapa gitu. Misalnya, oh saya orang tua, Iya. gitu kan. Saya pokoknya saya merasa sehat, saya bukan lansia itu lain ya ukuran Benar. dosisnya gitu. Terus dia hamil, lupa memberitahu dokter juga kalau dia ke dokter itu Sedang dia pikir hamil lupa gitu kalau ya. hamil, apalagi hamil muda gitu ya. Benar. Terus ya hal-hal tentang dirinya itu harus ditahu, terutama yang alergi-alergi ya. Nah itu Oke. harus Berarti ditahu. harus terbuka ya. Selain dia punya suatu kondisi yang ingin dia sampaikan, tapi dia harus terbuka juga dengan Terbuka dengan hal-hal lain, penyakitnya, penyakit lain. tentang dirinya. iya, atau tentang gitu. obat lain yang dia konsumsi Iya begitu betul. ya. Karena kaitannya dengan itu tadi ya, efek Obatnya metabolisme dalam sebagai tubuh. Iya. Oke, masih tentang ini barangkali ya. Penyakit yang apa, permasalahan deh, permasalahan yang mungkin pandangan dari apoteker dulu dan apoteker Agus yang sering banget terjadi di masyarakat itu tentang terkait penggunaan obat gitu. Nah. Permasalahan apa sih yang sering terjadi gitu? Mungkin dari apoteker Agus pengalamannya juga. gitu. Kalau pengalaman saya sebagai praktisi di apotek ya, sedikit cerita. Oke. Boleh kita dengarkan. Dulu sebelum saya jadi dosen ya, Oke. saya itu pernah berpraktek di salah satu di Jawa di bawah kaki gunung. Oh, Wow. jauh, lumayan jauh. Apa itu? Jadi memang di sana mayoritas masyarakatnya yang masih awam lah, tidak paham terkait Obat-obatan. obat-obatan. Benar. Makanya beli obat itu kayak lagi beli permen. Waduh, luar Ya, biasa. Jadi penggunaan obat itu kayak ya udah kayak permen makan semaunya jadi masukin kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi apa ya riskan kita sebagai apoteker ketika kita melihat hal itu. Nah, sehingga pada saat itu saya melihat, wah, kenapa seperti ini terjadi? Nah, ternyata juga karena apa kesalahannya? Edukasi. Oke, edukasi lagi ya, berarti Edukasi yang dibutuhkan memang sekali. kita tidak pernah menyentuh langsung Iya. kepada masyarakatnya, sehingga ya masyarakat di pikirannya ya tahu, wah udah saya beli obat ini masukin, mungkin kalau saya minum langsung 3 ya hari itu jadi langsung saya Langsung sembuh sembuh gitu ya. langsung sembuh. Padahal kan obat Nah. itu udah didesain oleh formulatornya ya, bahwa ya obat ini misalkan paracetamol ya harus diminum 500 mg ya dalam sekali, ya udah nanti tunggu waktunya 8 waktu jam kerja setelah obatnya. itu, ya baru lagi kita minum. Tapi kan Oke. orang sana mikirnya kalau saya minum langsung Banyak-banyak 3, gitu ya. 10 mungkin saya langsung Langsung sembuh. sembuh. Kayak Oke. gitu pikirannya. Sehingga itu yang menjadi momok. Masih menjadi Biasa momok ya. hampir di semua wilayah ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Oke. Ternyata masih ada yang Iya. belum mendapatkan edukasi, padahal Padahal sekarang sudah marak
media sosial. Iya. Ternyata ada juga yang belum tersentuh. Habis mungkin ngeliat media sosial yang lain. Iya. Dia fokusnya ke media sosial lain tuh, Bu. Jadi itu pentingnya memang edukasi dari kita sebagai nakes sesuai dengan ahlinya ya tetap harus ya Iya. gencar-gencar. Sedangkan sekarang di masyarakat luas sudah banyak edukasi pun sudah tersentuh dengan media sosial yang banyak, tetap aja melanggar. Masih gitu melanggar. Ya? Gimana tuh coba? Nah, mungkin menyambung dari pertanyaan Pak Agus tadi kan terkait masalah dia minum obat banyak-banyak tadi kan. Nah, sekarang tuh ada mitos katanya gitu. Ini adalah beberapa mitos yang katanya menggunakan antibiotik itu harus dihabiskan. Kalau nggak habis itu bahaya gitu kan. Atau selalu di-warningkan sekali penggunaan antibiotik. Ini ada apa dengan antibiotik ini? Wajib Mungkin setiap berobat harus ada antibiotik gitu. Kalau nggak malah nanya ya. Iya. Iya, terus kalau udah dikasih antibiotik tapi nggak dihabisin gitu kan. Nah, gimana tuh untuk menjawab tantangan atau pertanyaan-pertanyaan mungkin dari masyarakat? Boleh apoteker dulu untuk menjelaskan gitu. Oke, antibiotik. Kalau ngomongnya antibiotik itu pasti infeksi bakteri. Iya. Nah, kalau infeksi bakteri itu harus dibuktikan. Oh iya benar. Kalau dia itu memang terinfeksi bakteri, jenisnya apa? Iya. Nah, itu yang bisa itu dokter. Iya. Gitu. Nah, kalau cuma flu, infeksi di ini misalnya Sakit radang gigi di sini, sakit gigi gitu ya. Terus demamnya cuma demam karena habis hujan-hujan. Gitu. Benar. Itu sebetulnya tidak perlu antibiotik. Dengar. 90% penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, itu karena virus. Betul Oke. Bukan bakteri. Jadi kalau bakteri, sebetulnya tinggal sabar atau tidak sih. Masalahnya pasien ini, masyarakat kita ini ya itu karena sudah terbiasa mendapat, terus mudah juga mendapatkan di apotek, jadi mengobati diri sendiri. So, gitu. medikasi ya. Kalau kalau nggak dihabiskan, dampaknya apa? Antibiotik akan menjadi resisten. Bakterinya itu semakin kuat karena diantemnya tidak benar-benar. Tidak gitu. sampai habis total gitu ya Bu ya. Gitu. Terus buruknya apa? Selain itu, kamu semua itu masyarakat kalau sudah resisten, rumah sakit itu yang kasihan. Nanti rumah sakit juga sudah resisten gitu. Ada rumah sakit di daerah Jakarta Timur ya, udah resisten golongan cefalosporin. Dan itu sangat dibutuhkan, jadi terpaksa tidak dipakai dulu gitu. Itu ya karena masyarakatnya sudah minum antibiotik tidak sesuai dosis ya. Terus kemudian ke dokter juga nggak sembuh-sembuh tidak gitu bilang ya. juga kalau sudah minum antibiotik. Jadi salah kaprah sih. Salah kaprah jadi ya. Gitu. Jadi penggunaan antibiotik memang harus dibatasin Harus sih. dibatasin ya. Ya, caranya bagaimana? Ya di apotek harus tidak mudah menjual ini. Toko obat pun kadang juga menjual antibiotik. Nah, itu yang susah juga sih. Susah kita menjangkau untuk sampai ke sana. Nah, ini memang peraturannya ya tergantung juga aparat hukum ya. Benar. Harus itu juga etik. Ada itunya, ada kalau melanggar ya memang harus aturannya dijalankan benar gitu. Kayak misalnya dicabut izin prakteknya gitu, Kita kan apotekernya gitu. susah ya masalah hukum ya. Benar sekali. Terus menyambung nih Bang Fer, apa namanya tadi itu mitos atau fakta. Satu lagi nih, ada anggapan di masyarakat, benar nggak sih kalau makan obat itu dosisnya semakin besar, semakin banyak, itu cepat sembuh. Semakin bagus katanya. Semakin bagus. Jadi ditingkat-tingkatkan dosisnya gitu. Nah itu gimana? Salah ya. Terus terang semua obat itu ada takarannya. Orang kita makan nasi juga ada takaran. Iya. Ya kan, apalagi kalau orangnya diabetes. Benar-benar. Ya kan, semua ada takaran, apalagi obat gitu. Tidak hanya obat, vitamin ada takaran. Ya. Terus kemudian jamu juga ada takaran. Jadi nggak bisa sembarangan. Harus sesuai takaran. Kalau semakin banyak ya kasihan ginjalnya terutama. Benar. Karena banyak obat yang dikeluarkan dari tubuh ini lewat ginjal. Lewat ginjal.
Jadi banyak pertimbangan klinisnya sebenarnya ya dalam penggunaan obat ini, tidak hanya asal mungkin kalau kita lihat cuma minum obat udah gitu ya. Tapi di dalamnya itu ketika dia bekerja itu sangat mengganggu aktivitas di dalamnya gitu kan. Bisa menimbulkan efek samping gitu kan. Karena kan pasti ada sistem istilahnya absorpsi. Sistem tubuh, Iya. proses metabolis. Iya. Efek samping mah sebetulnya memang ada. Ada, pasti ada ya, Bu, ya. Tapi kan kalau dipakai dengan benar Sesuai. itu nggak masalah. Nggak Soalnya masalah. ada efek samping yang tidur. Bagus juga untuk Jadi orang bisa yang istirahat ya. lagi flu itu istirahat gitu. Oke, berarti intinya setiap obat itu punya efek sampingnya ya pemirsa Iya. ya. Jadi tidak boleh kita bilang takut karena ada efek samping. Dia pasti ada efek samping, tapi bagaimana kita menggunakan Menggunakannya sesuai dengan benar, ya. atau dengan benar gitu ya. Pasti obat itu akan bekerja dengan baik untuk kitanya. Oke, Satu lagi. boleh. Mitos atau fakta kayaknya ke apoteker Agus deh. Oke. Mitos atau fakta kalau minum antibiotik itu harus dihabiskan, gimana? Kalau itu fakta. Fakta. Ya, oke. Fakta. Jadi memang anjurannya ketika diberikan antibiotik, dokter ya meresepkan antibiotik itu memang harus dihabiskan. Ya. Ya, misalkan Oke. diberikan dalam satu list itu ada 10 ya harus dihabiskan selama 3 hari. Meskipun Nah, sudah enakan badannya ya. jangan Hmm. sampai bahasanya tadi yang dijelaskan Ibu Lulu Iya ya, benar. bahwasanya hanya minum sebentar. Nah, bakterinya hanya digelitik aja di Iya. gitu. Tidur kali ya. Aja jadi bobokan doang ya. Jadi Nanti bisa bangun lagi ya, Pak ya. jadi kalau udah ini pura-pura. Jadi bakteri itu pintar. Pintar ya. Pintar membaca bahwa oh ini ada yang masuk Benar. nih. Oh, nanti dia akan mempertebal lagi Oke. pengamanan dalam dirinya sehingga nanti ketika dia sudah resisten minum obat yang sama nggak makan lagi. Makanya oke. banyak sekali kasus-kasus di rumah sakit seperti tadi resistensi antibiotik Iya, iya. seperti golongan sefalosporin. Sering tuh. terjadi pada Iya. pasien anak. Ah. Iya. Contohnya penyakit pneumonia dan Betul. Iya. ispa itu berulang-ulang datang dengan kasus yang Betul salah sekali. satu penyebabnya sih ya. Berarti ingat ya, minum antibiotik itu harus dihabiskan. Betul. Ya, jangan mentang-mentang udah sehat, udah bisa jalan terus antibiotiknya dihentikan. Tolong pemirsa ya. Ini kita sudah hadirkan nih Tolong. narasumber kita. Tolong diingatkan gitu ya. Saya sebagai apoteker takut minum obat Takut antibiotik. minum obat gimana ini? Oh, iya. Apoteker sendiri Apoteker takut sendiri takut ya. minum antibiotik. Oke. Iya. Nah, satu lagi nih, Bu Gea. Kan pasti orang itu sering sekali melakukan pengobatan itu ada kepercayaan masing-masing ya Bu ya. Mereka sering berobat ke dokter, tapi ada juga obat herbal gitu. Nah, gimana sih untuk persamaannya kedua obat ini ketika digunakan secara bersamaan Iya, atau iya. harus ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak Bu untuk penggunaan dua obat ini, obat herbal dengan obat kimia atau obat medisnya gitu? Obat herbal itu sebetulnya juga obat. Iya. Oke. Ya, bukan terus Mm-mm. oh lebih aman. Enggak, soalnya obat herbal itu juga kandungannya kimia juga gitu. Isinya banyak sekali gitu. Benar. Jadi supaya aman, kalau lagi minum obat dari dokter, obat herbalnya diberhentikan dulu. Oke, diberhentikan dulu. Kalau tidak mau berhenti, ya konsultasi sama dokternya. Boleh enggak? Oh, sebaiknya disampaikan ya Bu ya? Iya. Saya lagi konsumsi Berarti obat minum herbal ini saya minum gitu. vitamin ini gitu. Oke. Itu disampaikan ke dokternya. Itu jauh lebih aman ya Bu ya? Soalnya jadi herbal, jamu, gendong itu semua ada efeknya. Meskipun kebanyakan itu untuk menjaga kesehatan ya. Karena Tidak. anggapan orang itu sering nganggapnya herbal itu alami. Alami. Iya benar. Enggak, herbal itu misalnya kunyit. Ya. Itu kandungan kurkuminnya aja sampai berapa banyak Benar. sekali gitu Bu. Dan itu bahan kimia semua juga sama aja gitu. Jadi kalau lagi dapat obat resep dari dokter ya, karena nggak tahu informasi, mendingan dihentikan dulu. Baru kemudian kalau sudah dokternya kalau nggak mau berhenti ya itu konsultasi ke dokter. Konsultasi dulu ya. Oke, benar sekali ya. Itu ingat ya Bapak Ibu, kita harus terbuka. Jadi mungkin sebelum closing nanti Bu Gea bertanya tentang pendapat para narasumber. Mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa dalam penggunaan obat sehari-hari ini memang banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Betul. Jadi kita harus tahu di mana kita harus beli obat yang aman. Oke. Terus bagaimana kita harus ketemu dengan apoteker untuk bertanya tentang obat-obat yang kita gunakan dengan baik. Betul.
Terus kita harus juga rajin membaca, teman-teman tolong rajin membaca ya, harus baca untuk peduli ke diri sendiri gitu ya, supaya teman-teman tahu pertolongan pertama itu sebenarnya hadir dari diri kita sendiri. Terus teman-teman juga harus bisa terbuka dengan dokter ketika konsultasi dengan dokter. Apa obat yang dikonsumsi saat ini, apa yang dikonsumsikan nanti, terus apa yang kondisi diri kita apa sekarang, misalnya kita ada penyakit penyerta apa, harus disampaikan supaya apa sedang hamil gitu kan, alergi dan lain-lain, kita harus komunikasikan supaya kita bisa mendapatkan obat yang benar. Itu ya permisa semuanya. Silakan Bu Gea. Oke, sebelum kita closing Benar. statement, kami minta pesan terakhir deh dari Apoteker Lulu dan Apoteker Agus. Kira-kira apa nih pesan yang bisa ditekankan kepada masyarakat luas dan juga naskes khususnya apoteker dalam menyikapi tentang apa yang sudah kita bicarakan, penggunaan obat khusus. Boleh ke masyarakat, boleh ke tenaga nakes lain gitu, apoteker atau dokter dan lain-lain. Dari siapa, Pak Agus? Agus dulu. Boleh Pak Agus. Silahkan. Jadi kalau pesan saya ya untuk terkait kita pembahasan penggunaan obat, pertama adalah bijak. Oke, bijak. Ingat teman-teman, bijak dalam menggunakan obat. Oke. Kemudian bijaknya apa? Kenali dulu apa sih sakitnya. Benar. Ya, kalau kita sudah kenali, terus kita konsultasikan. Benar. Konsultasikan kemana? Ke dokter. Ke dokter. Nah, nanti dari dokter akan memberikan instruksi dalam bentuk apa? Resep. Benar. Nah, resepnya nanti itu akan diterjemahkan ke apoteker. Oke. Nah, nanti apotekerlah yang akan memberitakan, memberi informasi terkait apa yang dirasakan terkait penggunaan obat dan aturan penggunaan obat yang baik dan benar. Oke. Jadi sekali lagi adalah bijak, dan yang kedua adalah baca, ya benar ya kata Bu Lulu ya. Baca. Ya. Siap. Oke. Dari Bu Lulu? Dari apoteker. Sama sih. Sama ya. Baca. Benar. Baca. Pesannya cukup simpel ya, harus membaca Tapi gitu. penting dan sangat penting ya. Benar. So next ini adalah akhir dari podcast kita edisi kali ini, teman-teman. Semoga hari ini apa yang kita bicarakan cukup bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pastinya. Audiens, harus bermanfaat berada, gitu ya. Dan ingat apa yang sudah ditekankan tadi jangan lagi-lagi diulangi. Benar. Demi untuk kalau sayang sama diri sendiri dan harus keluarga tentunya, ya kan? Terus jangan lupa di next video berikutnya nanti. Terus jangan lupa juga di follow, like, subscribe, komen ya di channel YouTube kita. Oke. Dibalas tidak kalau komen? Harus dibalas. Apalagi kalau mereka request ya mau apa pembahasan berikutnya, kita sangat terbuka sekali. Pasti dibalas. Pak, tenang. Oke, sebelumnya terima kasih Apoteker Agus, Apoteker Bu Lulu, terima kasih sudah memberikan ilmu-ilmu luar biasanya hari ini. Sudah sharing dengan kita semua dan audiens ya. Oke. Karena kita sudah sampai di penghujungnya, kita closing dulu dong pakai slogan kita ya. Oke. Teman-teman di seluruh audiens dimanapun berada, pemirsa Medispace, sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Yuk kita tutup dengan Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus.